Guys, masih pada bingung kalian mau pilih Vespa Sprint atau Vespa Super? Tenang, nggak usah bingung ya. Kali ini saya mau bahas tentang kedua Vespa ini. Gimana rasa berkendaranya, kenyamanannya, performanya, sampai konsumsi BBM-nya, oke? Jangan kemana-mana, ikutin terus videonya sampai selesai. Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman? Nah guys, kali ini saya mau bahas tentang riding dengan Vespa Sprint dan Vespa Super ini. Karena di antara teman-teman masih cukup banyak ya yang ternyata bingung nih, masih kebingungan. Bang, saya mendingan ambil Vespa Super atau Vespa Sprint gitu. Enakan mana, Vespa Super apa Vespa Sprint gitu. Nah, di sini saya bakal riding dengan kedua motor ini. Nanti saya akan ceritain di atas motor tentang performanya, tentang kenyamanannya, tentang konsumsi BBM-nya, segala macam. Di sini saya akan merefleksikan ya atau mencontohkan gitu ya, riding dengan kedua motor ini tuh seperti apa rasanya gitu. Jadi saya akan review berkendara dengan kedua motor ini. Nah, sebagai informasi tambahan, kedua motor ini mesinnya spesifikasinya sama persis ketika keluar pabrik ya. Yang diubah itu hanya karburator. Kedua motor ini menggunakan karburator yang sama 2020 keluaran dan motor, dan knalpotnya pun sama, knalpot dan motor Excel yang tabungnya besar ya. Nah, jadi spesifikasinya tuh sama persis teman-teman. Jadi nggak ada ubahan sama sekali, nggak ada portingan, nggak ada apa, semuanya full standar semua. Hanya kedua item itu yang diubah. Ukuran boring juga yang Super ini ukuran boringnya 2M, sedangkan yang Sprint Silver ini ukuran boringnya 3M. Jadi ada perbedaan tapi nggak terlalu banyak gitu. Dan kedua motor ini menggunakan oli samping dan busi yang sama. Jadi untuk oli samping saya pakai ini Idemitsu ini bukan iklan ya, ini cuman informasi aja. Saya pakai Idemitsu ini, dan untuk businya saya pakai ini NGK yang G-Power ini. Nah, kalau teman-teman mau lihat reviewnya tentang busi ini dan oli samping ini, saya udah pernah bikin videonya. Nanti saya kasih linknya di atas nih, atau di deskripsi mungkin saya tulis ya nanti gitu teman-teman. Oke, jadi kedua Vespa ini spesifikasi mesinnya identik. Kedua mesin ini tuh walaupun ada perbedaan ya dari spesifikasi Sprint dengan Super, tapi maksud saya di sini tidak ada modifikasi khusus di kedua mesin ini. Jadi ini murni benar-benar perbandingan Sprint standar dengan Super standar gitu. Karena spesifikasi mesinnya juga kalaupun ada yang dimodif itu sama persis ya, hanya karburator dengan knalpot gitu. Selebihnya sama. Yang ini lubang 3, port 3, keruk as kecil. Ini port 2, keruk as kecil gitu. Semua full standar bawaan pabrik. Oke, daripada berlama-lama, kita coba ikutin terus videonya sampai habis. Saya akan riding dengan kedua motor ini seperti apa rasanya. Kita mulai dulu dari yang mana ya? Super apa Sprint ya? Sprint aja dulu deh ya. Kita riding sama si Sprint Silver ini. Oke guys, kita sekarang udah ada di atasnya Vespa Sprint Silver ini. Nah, jadi kalau Vespa Sprint ini karakternya itu dia cenderung lebih cruiser gitu loh. Jadi dia itu motor yang tipikalnya itu motor cruiser, nafasnya juga panjang. Tenaganya ya oke lah, cukup ya. Kalau dibanding Vespa Super ini tenaganya sedikit lebih bertenaga gitu. Nah, ini nanti di depan kita coba kalau ada jalan kosong kita geber ya motornya. Nah, kalau dari kenyamanan, dia posisi ridingnya itu sedikit lebih tinggi daripada Vespa Super.
Cuma dia apa ya, lebih santai posisinya karena si tangan kita ini posisi tangan kita itu lebih rileks gitu. Kalau super kan dia tinggi banget gitu, kayak stangnya tuh kayak di bawah banget. Nah kalau ini tuh dia masih apa ya, stangnya tuh masih agak tinggi gitu. Jadi berkesan lebih rileks gitu dibandingkan sama Vespa Super. Bantingan juga lebih empuk karena ya rodanya juga ring 10 ya, beda. Nah ini coba kita performanya kita tes di sini ya. Nah, jadi dia karakternya itu tipikalnya panjang nafasnya teman-teman gitu. Beda dengan super. Kalau super dia pendek-pendek nafasnya. Kalau ini cenderung lebih panjang nafasnya. Gitu. Ini sorry ya teman-teman kalau agak berisik, agak berangin soalnya nih. Anginnya lumayan kenceng. Tuh, kalau kaki-kaki ya dia lebih empuk karena ring 10. Handling untuk belok-belok ya sama lah, kurang lebih hampir mirip dengan super, cuman dia kalau ini lebih enak buat belok-belok, kayak kesannya lebih namblek gitu ya. Balik lagi itu dikarenakan velgnya ring 10 teman-teman. Konsumsi BBM. Nah, konsumsi BBM motor ini kalau saya pakai setiap harian itu setiap seminggu sekali itu saya isi itu 30.000 tuh habis gitu. Senin sampai Sabtu saya pakai motornya itu 30.000 kurang lebih. Nah jarak yang saya tempuh setiap hari itu kurang lebih sekitar 15 sampai 20 km teman-teman gitu. Rutenya juga variatif, ada trek macetnya, ada trek lurusnya ada. Jadi ya konsumsi BBM-nya tuh ya cenderung ngirit lah ya. Ya namanya motor mah ngirit-ngirit aja pasti gitu. 30.000 satu minggu. Jadi kalau dikira-kira sama saya diestimasi itu kurang lebih konsumsi BBM-nya itu kayaknya tuh sekitar 1:30-an teman-teman. 1:35 gitu ya. Kira-kira segitu. Nah, terus sprint ini yang agak saya kurang suka itu dia posisi kakinya ya. Jadi dia ketika kita macet itu agak tinggi teman-teman. Nah, kalau misalkan kalian posturnya kurang tinggi itu agak repot kalau misalkan mau turun kaki gitu ya. Apalagi kalau masih pakai jok yang pisah tuh. Nah itu memperparah keadaan. Jadi sprintnya agak tinggi, terus agak berat juga dia ya, si ininya, bobot motornya. Cuma ya kalau udah biasa enak-enak aja gitu. Cuma dia kalau untuk dalam kota kita bandingin ya sama super, dia kalau start di gigi 2 ini kayak gini. Nah dia agak nggak seenak super karena dia rasio gearnya lebih panjang dibandingin sama super gitu. Jadi emang ya dia tipikalnya untuk cruising gitu. Ini tinggi ketiga, jalan santai, ini paling kecepatan 40-an gitu ya. Jadi mesin sprint ini lebih nggak teriak gitu dibandingin sama super gitu. RPM-nya lebih rendah. Oke, kita tuker ke super dulu ya, kita bandingin ya gimana rasanya riding pakai super. Oke guys, sekarang kita udah tuker motor lagi pakai super biru ini. Nah ketika tuker motor dan dibandingkan secara langsung ya, jadi langsung maksudnya langsung ada perbandingan nih dari sprint ke super. Oke, jadi yang langsung kerasa itu adalah rasio gearnya. Vespa Super ini pendek banget teman-teman. Nih ya, gigi 3 nggak
nggak lama udah pindah 4 gitu. Jadi emang tipikalnya ini adalah motor yang dirancang untuk lebih ke dalam kota teman-teman gitu. Nah tuh pendek kan 3 4. Cuma memang dia karakter gigi 4 nya itu lebih panjang ya dibandingkan gigi lain. Jadi 1, 2, 3 nya pendek, 4 nya panjang gitu. Jadi kadang-kadang kalau mesinnya nggak sehat, masuk gigi 4 tuh ngedrop teman-teman RPM nya gitu. Nah karena rasio gear yang pendek ini juga, kita kalau start dari posisi berhenti kayak gini, dia nggak usah ini teman-teman, nggak usah pindah ke 1 juga udah enak tuh, kayak start dari gigi 1 aja tuh. Ini gigi 2, kita cobain ya. 3. Nah teman-teman bandingin sama tadi sprint ya. Kalau sprint kan dia 1, 2, 3, 4 nya tuh rata ya, panjang-panjang. Nah kalau ini dia 1, 2, 3 pendek-pendek, baru 4 nya yang cukup panjang. Tapi gigi 4 nya sepanjang-panjangnya juga tetap aja teman-teman nggak panjang-panjang banget gitu. Nah jadi kalau supernya emang tipikalnya lebih enak buat dalam kota gitu. Mesinnya kalau kehalusan sih sama ya, sama-sama halus mesinnya dua-duanya ya, karena memang base-nya juga sama sih gitu. Kalau dibandingin sama PX series kayak eksklusif, Excel gitu ya kalah, masih halusan mereka berdua. Tapi apa ya, jadi mesinnya masih enak banget kok gitu, untuk pemakaian dalam kota ini enak. Jadi si super ini juga kan sering juga saya bawa touring ya teman-teman gitu. Cuman kalau saya kan karena tipikal touringnya itu santai gitu ya, jalannya juga 60, 70 ya, pakai super juga masih mumpuni gitu. Nah terus yang saya suka dari super ini, motor lebih ringan daripada sprint ya. Untuk belok-belok gini lebih enak sprint kalau untuk gual-geol gitu ya, karena dia sprint tuh ring 10 sih, jadi lebih stabil gitu. Kalau super nih lebih ngebuang gitu, lebih kurang nurut gitu. Terus enaknya super juga kaki kita pendek ya. Jadi kalau kita napak ke bawah itu enak pendek, karena ring 8 juga, motornya juga pendek. Jadi buat cewek atau buat orang yang badannya kurang tinggi itu masih nyaman gitu, nggak usah repot-repot. Ya selebihnya mah kurang lebih hampir sama. Konsumsi BBM hampir sama kayak sprint. Ini sekitar 30 ribuan juga satu minggu ya. Cuman kalau dipakai untuk keluar kota teman-teman, super saya ini sedikit lebih boros daripada sprint gitu. Kenapa? Karena dia rasio gearnya itu pendek, jadi kan otomatis dia sering banget di RPM tinggi teman-teman. Jadi dia jalannya itu di kecepatan yang sama, misalkan 60 kita ngomong, sama-sama kecepatan 60, tapi RPM super ini lebih tinggi karena rasio gearnya lebih pendek gitu. Jadi misalkan jalan 60, super ini di RPM 5.000 misalkan gitu ya, yang sprint itu cuma 4.500 atau 4.000 gitu. Jadi mesin sprint itu di kecepatan yang sama itu lebih santai gitu. Nah memang cuman kalau untuk dalam kota, sprint itu harus sering-sering ngoper ke gigi 1 kalau mau enak larinya. Sedangkan super dia start dari gigi 2 atau bahkan 3 ya. Kalau misalkan kita jalan pelan gini nih, saya kasih contoh nih ya, ini jalan pelan nih. Ya, ini di bawah 20 km per jam nih. Ini gigi 3 ya. Kita mau ngegas juga mesinnya nggak mati. Nah, kita belok nih, ini gigi 3 masihan. Oh, kita tarik gini, mesinnya juga masih enak. Oh, lancar kan gitu. Jadi sebenarnya kita mau mantengin gigi 3 kalau selama nggak berhenti total ya masih enak juga gitu. Orang berhenti total dari gigi 2 juga masih maju, dia masih enak. Nah gitu. Jadi gigi 1 itu hanya kepake kalau nanjaknya ekstrim banget gitu teman-teman. Oke, kita balik lagi ke base camp. Nah guys, itu tadi kita udah riding ya sama kedua motor ini. Seperti yang tadi saya ceritain di atas motor,
masalah kenyamanan atau enak-enakan ya sebenarnya hampir sama aja ya, selama Vespa kalian itu sehat sebenarnya nggak beda jauh. Cuma kalau teman-teman perjalanannya lebih banyak dalam kota terus jarak pendek, Vespa Super ini lebih enak. Karena apa? Satu, dia lebih pendek, jadi ketika kita harus lewat jalan macet, kaki sering turun, itu lebih nyaman ya tentunya gitu. Karena kalau sprint itu kan agak sedikit pendek, jadi mungkin kalau untuk teman-teman yang badannya kurang tinggi itu agak repot gitu, sedangkan super lebih gampang. Terus yang kedua, rasio gearnya juga pendek-pendek, jadi kita nggak usah sering-sering oper ke satu kalau misalkan harus start dari posisi berhenti. Terus apa lagi ya, bodinya lebih ringan dan sedikit lebih kecil gitu. Jadi mungkin kalau untuk dalam kota si super ini lebih praktis ya teman-teman gitu, lebih lebih easy to ride gitu. Nah sedangkan sprint dia tipikalnya lebih ke motor cruiser atau motor yang untuk jarak jauh. Nah kalau teman-teman perjalanannya jauh dalam kota tapi jaraknya tuh lumayan jauh, jalannya banyak kosong, banyak lurusnya, ya pakai sprint itu akan lebih nyaman dikarenakan dia bodinya sedikit lebih besar, jadi lebih namblek gitu ya. Terus riding positionnya juga lebih nyaman, mesinnya juga sedikit lebih bertenaga dan rasio gearnya itu panjang-panjang gitu. Cuman kekurangannya ketika dia banyak di macet, dia tapi lebih enak kalau startnya dari gigi 1. Kalau start dari 2 tuh dia kayak agak sedikit kewalahan ya dibandingin sama super gitu guys. Jadi kesimpulannya adalah super sama sprint mending mana? Saya kembalikan lagi ke teman-teman, tergantung kebutuhan. Kalau teman-teman pemakaiannya lebih banyak dalam kota, saya nyaranin super. Tapi kalau untuk touring, untuk perjalanan jauh, untuk intinya perjalanan yang memakan waktu cukup panjang, saya lebih nyaranin sprint gitu. Dan yang paling penting adalah buat saya sesuaikan budget teman-teman. Intinya buat saya semua Vespa itu nyaman, semua Vespa itu enak. Mereka punya karakter masing-masing ya. Even bodinya mirip mereka berdua ini, tapi karakternya cukup berbeda gitu. Tapi yang jelas Vespa selama motornya itu sehat, motornya bener, nggak banyak akal-akalan, terawat, pasti enak teman-teman. Ya, pasti ngangenin Vespa apapun, mau VBB, Excel, eksklusif apapun itu, PTS, itu pasti punya karakternya. Dan karakter itulah yang membuat Vespa itu begitu nyaman untuk dikendarai teman-teman. Oke? Paling segitu dulu videonya. Kalau misalkan ada pertanyaan masih kurang jelas, silahkan ditanyain aja di kolom komentar ya, insya Allah saya balas. Jangan lupa juga di like kalau suka videonya, di subscribe juga jangan lupa, di share ke teman-teman yang lain. Sampai ketemu lagi di video-video yang berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.